tahun 2019 juga aku mulai kerja di Indonesia. Di Indonesia 1 bulan gajinya 40 juta Gila, rupiah. guys, gajinya di Indonesia itu 40 juta ya. Banyaknya gajinya guys, 40 juta. Kerja apa tu guys? Oi, dia ketawa kenapa? Rozul Channel. Indonesia no料理で好きなもの教えて。Makanan yang aku paling suka itu mie Jawa. Mie Jawa. Mie Jawa. Kenapa mie Jawa? Itu yang paling enak. Yang paling enak. Wah, apakah kalian tahu mie Jawa? Aku nggak Oh, tahu. Gimana rasanya? Ada apa aja toppingnya? Ada banyak sayur di dalam itu. Mie, Cabbage. Ada banyak bawang putih juga. Banyak. Tomato. Banyak ya sayurannya. Sayurannya banyak. Kalau daging ada nggak? Dagingnya pakai ayam kampung. Ayam kampung. Oh, ayam kampung. Enak tuh. Itu makanan khas mana? Khas Jogja. Kamu sering makan di Jogja gitu ya? Iya, aku dulu belajar di UGM, jadi tinggal di Jogja selama 6 bulan. Iya. 6 bulan. Itu bisa kita cari di mana biasanya? Kalau di Jakarta, aku dulu pernah ke restoran Jogja di Jakarta. Ada ya? Aku bisa menemukan mie Jawa. Wah, enak Oh, ada. banget, pengen coba deh. Oh, mau coba? Ya, silakan coba mie Jawa kalau kalian pergi ke Jogja ya. Kenapa orang Jepang selalu gagal diet kalau tinggal di Indonesia? Selalu gagal diet di Indonesia. Sentiasa lapar ya? Apa idenya? Oh, pesan makanan. Apa ni? Oh, martabak. Oh, pisang goreng. Pisang goreng crispy. Enaknya. Oh, enak guys. Ketagihan pisang goreng crispy. Enak guys, ya Allah. Enggak mau kasih. Enggak dikasih. Sikit aja. Guys, kita lihat ya. Orang Jepang datang ke Indonesia ini bukan saja kerana mahu wisata alamnya ya. Bukan kerana wisata alam, mahu melihat keindahan alam saja. Malahan mereka banyak datang ke Indonesia ini, orang Jepang ini memilih kuliner asli, kuliner khas daripada Jogja, daripada mana-mana sajalah yang ada di Indonesia itu. Mereka suka ya. Bayangkan ya, orang Indonesia ini kita lihat memang pandai masak dengan berbagai-bagai rasa, berbagai-bagai makanan yang enak-enak. Karena kita tahu di Indonesia itu beratusan suku, ratusan suku. Ada, enggak salah saya berapa ratus suku saya lupa ya. Tetapi kerana itulah di Indonesia itu mempunyai berbagai-bagai resepi makanan. Jadi Indonesia ini kaya dengan berbagai-bagai makanan. Kerana itu kita lihat orang Jepang suka datang ke Indonesia kerana makanannya guys. Mau rujak mango. Untuk Jepang coba rojak Indonesia. Ada roti bersakun sampai dah. Good. Pedas. Tetapi orang Jepang suka pedas juga kan? Tetapi pedas Indonesia dia tidak bisa ya. Ini tentera Jepang guys. Tentera Jepang di Indonesia. Rujak Indonesia. Wow, dia punya sambal tu memang kita tahu sangat pedas. Halo semuanya, aku orang Jepang asli dan lagi belajar bahasa Indonesia. BTW, lihat dong ini. Ini oleh-oleh dari Indonesia. Sedap. Jumbo. Mie goreng pedas. Oh, mie goreng pedas. Saya suka mie goreng pedas nih. Bumbu nasi goreng. Oh, kopi teh. Kopi, aku suka kopi. Aku sangat suka kopi. Sama suka. Aku sangat senang sekali karena aku suka makanan Indonesia banget. Terus aku udah pernah makan jumbo dan mie goreng pedas. Tapi
belum pernah makan. Hah? Ini Belum sudah. pernah? Aku belum pernah makan. Jadi aku tidak sabar. Aku mau makan cepat. Oh, Ya. dia mau coba mie Aku goreng senang sedap ya? sekali. Senang Aku mau sekali. ke Indonesia. Terus aku mau makan banyak makanan Indonesia. Ya. Wow. Tolong ajarkan aku rekomendasi makanan Indonesia dan oleh-oleh dari Indonesia. Dadah. Ini yang saya katakan tadi, orang Jepang datang Indonesia bukan saja untuk mau melihat keindahan alam, tetapi mau mencoba berbagai-bagai kuliner Indonesia, termasuklah mie instannya ya. Aku kanggo Indonesia. Halo. Halo. Oh. Oishi itu. Apa tuh? Mie goreng satu jus alpukat. Pastel Makassar. Goreng no? Jus alpukat. Alpukat. Itadakimasu. Alpukat coklat. Oh, sedap. Enak. Aku suka ini. Oishi. Itadakimasu. Enak. Tempe doang. Aku coba pakai sambal. Itadakimasu. Lagi enak. Tidak pedas sih. Enak. Aku bisa makan pedas. Tepuk tangan. Tidak pedas. Karena enak. Mie goreng. Mie goreng lagi. Enak banget. Maghrib apa? Fajar ga asa. Dan maghrib ga yoru. Habis. Habis. Terima kasih. Yeay. Wow. Dadah. Banyak dia makan guys, berbagai-bagai kuliner yang dia cuba ya. Bang, kalau lu mau kerja di Indo, gaji lu kalau dibawa ke Jepang nggak seberapa. Oke? Gaji bahasa Jepangnya kyuryo. Kyuryo. Ini gaji aku waktu di Jepang, karyawan biasa di perusahaan swasta di tahun 2019, umur aku 24 tahun. Ini kalau dirupiahin sekitar 35 juta rupiah. Belum 35 dikurangin pajak juta dan rupiah, lain-lain. banyak. Terus di tahun 2019 juga aku mulai kerja di Indonesia. Di Indonesia 1 bulan gajinya 40 juta Gila. rupiah. Tapi posisinya manajer, jadi nggak ada uang lembur. Terus perusahaan Jepang yang ada di Indonesia lebih menghargai ilmu bahasa Indonesia aku. Gajinya lebih besar di Indonesia, ilmu aku juga lebih bermanfaat di Indonesia. Kenapa nggak Wow. mulai kerja di Indonesia? Guys, gajinya di Indonesia itu 40 juta ya. 40 juta kalau uang Malaysia itu hampir 12.000 ringgit guys. 12.000 ringgit. Gila, banyaknya gajinya guys. 40 juta. Kerja apa tuh guys? Oi. Kakak nyobain Marugame di Indonesia. Guys, aku lagi di GI. Sekarang mau nyobain marugame. Aku sering makan di marugame, tapi aku belum pernah nyobain carbonara. Menurut orang Jepang, menu ini aneh banget. Orang Jepang pasti kaget banget lihat menu ini. Marugame. Semoga enak guys. Guys, beneran ada. Beef carbonara udon. Ini makanan Jepang yang ada di Indonesia ya. Kuahnya. Dagingnya enak. Enak. Rasanya Enak. carbonara tapi mie-nya udon. Aneh. Tapi enak. Creamy. Tapi enak. Dagingnya banyak banget. Banyak dagingnya ya. Kuahnya creamy banget. Ini mie-nya enak banget. Rasanya kenyal. Ternyata udon carbonara enak. Udonnya manis Nampak, creamy. saya nampak tuh enak, udonnya guys. asin. Kombinasinya cocok. Habis. Aku kasih 9. 9/10 guys. Makanan Jepang yang ada di Indonesia itu tak tahu makanan Jepang ke memang asli Indonesia ya. Katanya namanya tadi Marugame. Marugame nama kulinernya. Wow. Enak guys. Dusan. Oh, dia ketawa kenapa? Oh, sandalnya dipotong depan. Ya, memang selalu begitu kalau di tempat kita ya. さっき電車踏まれて半分なくなったんだそれしょうがないよ Ya, ya, ya. そう Bentar, kalau di tempat kita ini biasanya di musola, biasa selalu ada sandal-sandal begini. Kerana nggak mahu dicuri ya, dibawa pulang, di musola, di masjid. Memang ada sandal-sandal begini, dipotong di hadapannya. Jadi orang pakai untuk berwuduk saja ya. Jadi nggak bisa dibawa pulang. Jadi orang Jepang ini kaget ya dengan sandal yang begini ya. 最高でしょ Terkikis. インドネシアはみんなそうで Lucu banget. こうやってやるの Ngensot jalannya.
So, okey, kita sudah reaction tadi, iaitu kita lihat Indonesia kini semakin menjadi magnet bagi wisatawan asing, terutamanya orang Jepang ya, yang tidak hanya datang untuk berlibur, tetapi juga memilih untuk menetap dan menjalani proses. Ada yang sampai menjadi warga negara Indonesia guys, ataupun kita sebut WNI. Dan jadi fenomena ini didorong oleh berbagai faktor lah, seperti cuaca tropis yang hangat sepanjang tahun, keindahan alam yang luar biasa dan keberagaman tempat wisata yang memukau. Jadi mulai dari pantai yang berpasir putih hingga pegunungan hijau serta kekayaan budaya lokal yang unik, keramahan dan kehangatan iaitu masyarakat Indonesia turut memberikan kesan mendalam sehingga kan para wisata merasa diterima layaknya guys. Seperti keluarga apabila mereka berada di Indonesia itu. Jadi ini yang memperkuatkan keinginan mereka untuk menetap di tanah air Indonesia. Dan keunggulan alam Indonesia yang melimpah juga menjadi alasan, iaitu alasan utama bagi para orang Jepang memilih untuk tidak hanya berkunjung tetapi juga menetap di negara kepulauan ini dan menawarkan ragam destinasi wisata alam yang sulit ditandingi. Seperti keindahan bawah laut di Raja Ampat, pesona alam pegunungan di Jawa dan keunikan hutan tropis di Sumatera, dan ditambah lagi dengan kondisi iklim Indonesia yang bersahabat dan memungkinkan mereka menikmati berbagai aktivitas outdoor tanpa harus menghadapi musim dingin yang ekstrim seperti yang kita lihat yang ada di Jepang itu ya. Jadi mereka suka Indonesia kerana ada satu musim saja. Kalau di Jepang kita tahu ada musim bunga, musim luruh, musim hujan, musim salju. Jadi berbagai-bagai. Itu yang mereka tidak suka. Jadi guys, fenomena ini juga membangkitkan rasa bangga di kalangan warga Indonesia sendiri ya, yang melihat kekayaan alam dan budaya Indonesia ini sebagai modal utama untuk menarik perhatian dunia. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan tradisi yang kaya, Indonesia tidak hanya berhasil mempertahankan identitas nasionalnya guys, tetapi juga sebenarnya mampu menawarkan peluang baru dalam bidang pariwisata dan ekonomi. Jadi guys, kita lihat kehadiran para pendatang asing yang akhirnya menetap memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pertukaran budaya. Kita nampak sekaligus menegaskan iaitu posisi Indonesia sebagai destinasi unggul yang mempesona bagi dunia, bagi orang Jepang juga ya. Jadi kerana itu kita lihat semakin ramai orang-orang Jepang ataupun turis-turis asing yang memilih untuk berwisata ke Indonesia dan ada yang hingga menjadi WNI di Indonesia. Itu yang kita nampak sekarang ini. Menjadi trend sekarang guys ya. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang semakin ramai turis asing, terutamanya juga bule, orang Jepang yang memilih datang ke Indonesia untuk berwisata? Teman-teman bisa komen di bawah komentar juga ya. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang, dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik sebenarnya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.